Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sugeng Wibowo. Nah, pada video kali ini saya akan bahas sesuatu yang baru hits saat ini ya, yang mungkin kalau Anda penjual di Shopee baru banyak bertanya-tanya ya. Kemarin baru saja di launching untuk program ekspor Shopee yang dibuka untuk semua penjual. Sebenarnya program ini sudah ada sih sejak tahun 2019 akhir, saya sendiri sudah menggunakannya. Dan di tahun 2020 kemarin masih terbatas juga untuk beberapa penjual terpilih. Nah, kabar gembiranya di tahun 2021 ini dibuka untuk seluruh penjual. Jadi saya rasa ini satu hal yang positif ya, karena Shopee membantu kita untuk menjual produk kita sampai ke luar negeri. Nah, di tahun 2020 kemarin sudah bisa di 3 negara, yaitu di Singapura, Malaysia, dan Filipina. Nah, di tahun 2021 ini nanti akan ditambah 2 negara lagi, yaitu di Thailand dan Vietnam. Jadi ini Shopee membantu kita untuk produk kita bisa kita jual di 5 negara tersebut. Dan itu adalah satu hal positif yang bisa mendongkrak untuk penjualan kita. Nah, tetapi bagaimana caranya untuk kita bisa daftar program tersebut? Saya akan jelaskan melalui laptop dan nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya serta segera daftar untuk program ekspor ini. Yuk, kita akan langsung mulai bagaimana cara mendaftar untuk program ekspor Shopee ini. Nah, teman-teman, kita akan langsung mulai ya. Yang pertama, kita masuk ke google.com dan kita ketikkan di sini shopee.co.id /program ekspor Shopee. Nah, ini untuk melihat syarat dan ketentuannya ya teman-teman ya melalui program ekspor Shopee ini. Nah, kita kemudian masuk ke bagian program ekspor Shopee ini. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Nah, saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengapa kita harus bergabung ini? Jelas, kalau kita bisa memasarkan produk kita sampai ke luar negeri, tentu saja pasar kita semakin luas ya. Dan menurut data di Shopee, ini bukan sesuatu yang kecil loh teman-teman. Saya juga cukup kaget. Kemarin saya meeting dengan tim internal dari Shopee. Ternyata untuk produk kategori fashion muslim serta kategori fashion wanita benar-benar laris banget di luar negeri, khususnya di Malaysia. Ya, karena mungkin banyak juga teman-teman kita yang berada di sana, yang bekerja di sana, dan untuk busana muslim ini memang marketnya sangat tinggi. Jadi teman-teman yang jualannya busana muslim, saya sarankan harus daftar karena marketnya sangat besar sekali. Nah, kita lihat di sini juga yang kedua adalah gratis tanpa biaya apapun. Jadi ini masih awal ya teman-teman. Kemarin saya juga tanyakan apakah akan selamanya seperti ini? Tentu saja tidak. Jadi saat ini program ini masih gratis. Kita cukup memproses orderan seperti biasa. Kita tinggal kirim ke gudangnya Shopee dan nanti dari Shopee yang akan mengirimkan ke berbagai negara tujuan. Dan kita tidak perlu pusing dengan biaya ongkos kirimnya. Kita pun nggak perlu pusing untuk mengirimkan produknya ya, karena semuanya dari Shopee yang akan mengurus untuk pengirimannya. Kita cukup kirim ke gudang Shopee. Dan lebih enaknya lagi teman-teman, ketika barang kita sudah sampai ke gudang Shopee, dananya langsung cair. Jadi setelah itu resiko semua ditanggung di Shopee. Kalau COD pun kita masih harus menanggung resiko ya, kalau produknya nggak diterima konsumen atau dikembalikan, barang kembali ke kita dan kita tidak mendapat pembayaran. Tapi kalau yang ekspor ini malah saya bisa bilang ketika barang sudah sampai di gudang Shopee, 100% dana akan kembali ke kita, dan nanti kalau misal ada resiko gagal kirim dan sebagainya, dana kita tidak ditarik kembali. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan ya. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini tentu saja adalah mudah ya memproses pesanan masuk seperti pesanan dalam negeri. Jadi teman-teman tidak perlu buka toko lagi di luar negeri, cukup toko yang sudah ada orderan diproses. Nah, kemudian pastikan Anda tinggal klik daftar sekarang dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, syarat-syaratnya apa sih supaya toko kita ini bisa lolos untuk daftar program ekspor ini? Tentu saja ada syaratnya ya teman-teman. Yang pertama, tentu saja ada satu produk aktif dengan stok minimal 1. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Yang penting ada satu produk aktif, stoknya 1 ya pasti ada. Tetapi ini sebenarnya kalau nanti teman-teman sudah masuk lebih dalam lagi, akan lebih bagus kalau stoknya minimal 20. Jadi ini mungkin peraturannya ini belum diupdate. Kalau yang terbaru itu stoknya 20 supaya dianggap tidak ada cancellation order. Jadi stok untuk dalam negeri cukup, untuk dijual di luar negeri pun cukup. Kalau bisa teman-teman tuliskan stoknya minimal 20 ya. Juga
poin penalti tidak boleh lebih dari 3 atau kurang dari 3 ya. Nah, ini poin penalti ini yang gampang-gampang susah. Saya sendiri juga kadang terkena penalti, tentu saja kalau mungkin pada waktu pesanan membludak, karena mungkin kalau kategori produk saya kan made by order ya, jadi itu terkadang ada estimasi waktu. Tapi kalau teman-teman yang barangnya ready to stock, enak banget sih, tinggal kirim saja ya. Jadi poin penalti ini biasanya bukan sesuatu juga hal yang berat. Kemudian toko berstatus aktif dan menerima pesanan dalam 7 hari terakhir. Nah, ini juga mudah ya, karena kalau Anda penjual aktif, ya setiap hari kan toko Anda aktif ya. Dan aktifnya selama kurang lebih 3 bulan minimal atau lebih besar dari 3 bulan. Jadi mungkin ini kendala untuk teman-teman yang masih tokonya baru. Kalau baru buka, ya ini kan belum bisa diaktifkan ya. Tapi tunggu saja 3 bulan, memenuhi persyaratan, bisa daftar program ini. Kemudian ini nomor 5 ya, toko memiliki tingkat pembatalan pesanan kurang dari 3% selama 90 hari terakhir, jadi selama 3 bulan ya. Saya rasa kalau 3 bulan pembatalan pesanan kurang dari 3% bukan sesuatu yang besar sih, bukan sesuatu yang susah untuk dicapai. Jadi asal teman-teman menjaga performa toko, hal ini akan dengan mudah dipenuhi. Kemudian ya, memiliki penjualan lebih besar atau sama dengan 1 selama 30 hari terakhir. Ya ini simpel banget ya, 1 bulan minimal cuma 1. Kalau kita ada berjualan kan setiap hari pun harus ada order ya, ini sangat mudah. Nah, toko menjual produk yang tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang untuk dijual di luar negeri. Nah, ini ada datanya, teman-teman bisa cek di Shopee Edu. Ada beberapa barang yang memang tidak boleh dijual di luar negeri ya, seperti senjata api, kemudian satwa atau hewan hidup, terus barang KW, barang-barang yang mungkin nanti ada keterangan tulisan grade ori, harga di bawah pasar. Jadi misal Anda menjual produk sepatu Adidas ya, memang Anda tidak menuliskan Adidas, tetapi sekarang sistem Shopee ini sudah sangat canggih. Dia bisa mendetek di gambar Anda ada logo Adidas enggak, bahkan bisa mendetek produk gambar Anda ini mirip enggak dengan sepatu Adidas. Nah, kalau harganya di bawah harga pasar, ini enggak boleh dijual di luar negeri, karena nanti akan terkena barang palsu. Jadi Shopee sangat concern untuk hal ini saat ini. Nah, kemudian yang tidak boleh dijual di luar negeri itu juga termasuk makanan ya. Frozen food itu nggak bisa, karena kenapa ya, sampai sana nanti udah rusak ya. Makanan yang tidak tahan lama tidak bisa jual di negeri. Nanti teman-teman bisa cek ya, untuk ada daftar produk-produk yang memang tidak bisa dijual ke luar negeri. Kemudian toko mengaktifkan jasa kirim JNE reguler, JNT, Si Cepat atau ID Express. Nah, ini sangat mudah ya. Kita kalau jualan di Shopee juga pasti aktifkan jasa aktif ini, jasa kirim ini. Ini gunanya untuk apa ya? Sebenarnya cuma untuk mengirim dari tempat kita ke gudang Shopee. Sesimpel itu aja, bukan berarti kirim ke luar negerinya pakai JNE, bukan. Itu nanti dari Shopee memiliki armada sendiri. Kemudian tidak sedang mengaktifkan toko libur. Nah, ini ya. Penjual kategori kesehatan dan perawatan kecantikan harus memiliki lisensi BPOM. Nah, ini yang teman-teman mungkin harus benar-benar concern ya. Kalau Anda berjualan produk sendiri, brand sendiri, Anda memiliki formula sendiri, harus ada BPOM-nya kalau mau diekspor. Sebenarnya tidak hanya diekspor ya, kalau untuk dijual dalam negeri pun biasanya bisa lolos. Tapi nanti kalau penjualan sudah banyak, itu agak rawan kalau tidak ada BPOM-nya. Jadi pastikan kalau memang ini sudah menjadi sumber penghasilan Anda dan bagus, uruslah BPOM ya, seperti itu. Nah, ini juga penjual kategori makanan dan minuman. Ini tadi yang saya bilang ya, ini tidak bisa, dan juga harus memiliki sertifikasi BPOM atau minimal PIRT untuk makanan. Nah, yang ini yang agak area abu-abu ya. Nomor 12. Tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun, atau penyalahgunaan program lainnya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini hati-hati teman-teman, sekarang Shopee ini benar-benar ketat. Kejanggalan pada aktivitas akun tuh mungkin bisa, kalau mungkin teman-teman di sini yang juga paket kosong atau mungkin fake order. Kemudian ada juga yang menuliskan menjual barang brand, barang KW, barang di bawah harga pasar, kemudian menjiplak. Nah, itu hati-hati, karena sekarang Shopee benar-benar ketat untuk hal ini. Biasanya Anda akan dapat peringatan, bahkan bisa terkena penalti. Kemarin toko saya ada yang diperingatkan karena saya kan jualan bedding, ada satu motif tim sepak bola. Lah memang dari staff saya salah, dia menulisnya sesuai dengan nama klub sepak bolanya. Nah, itu ternyata kena teman-teman. Hanya padahal ini saya menjual barang dari pabrik yang
Notabene pabrik itu sebenarnya sudah memiliki lisensi ya untuk memproduksi kain tersebut, tapi tetap terkena oleh Shopee. Jadi hati-hati untuk masalah judul Anda, barang yang Anda jual, terkhusus barang palsu, barang KW, walaupun Anda hanya menulisnya grade KW, grade ori, hal-hal seperti itu sekarang Shopee sudah bisa mendetek semua. Bahkan kemarin yang dicontohkan ada jam Aimo, gambarnya persis jam Aimo, tapi dia tidak menulis Aimo loh teman-teman, hanya menjual jam tangan anak. Itu juga bisa kena, karena sekarang Shopee sudah lebih dalam lagi sistemnya bisa mendetek hal itu. Juga hati-hati pada waktu chatting. Nah ini chatting juga hati-hati ketika kita menyarankan transaksi di luar Shopee, memberikan nomor rekening, memberikan nomor WhatsApp, itu area yang rawan. Jadi hati-hati, jangan sampai toko teman-teman terkena penalti, dan itu akan sangat mempengaruhi traffic yang masuk ke toko Anda. Nah, satu hal yang teman-teman saya dorong untuk dukung program ekspor ini kenapa? Karena ketika kita mendaftar di program ekspor ini, kita juga mendapatkan ekstra traffic. Karena dianggap toko kita ini kompeten, bisa menjual sampai di luar, dan dari Shopee akan memberikan ekstra traffic. Nah, di sini juga sudah ada ya testimoni beberapa penjual yang dibantu penjualannya sampai ke luar negeri ya, teman-teman bisa lihat di slide ini testimoninya. Nah, itu tentang program ekspor Shopee. Semoga membantu teman-teman. Pada prinsipnya ini adalah peluang, karena tidak semua marketplace memfasilitasi seperti ini. Saya rasa mungkin baru Shopee ya yang bisa di 5 negara langsung. Kalau marketplace saya seperti Zalora pun bisa, tapi jangkauannya belum seluas Shopee ini. Jadi teman-teman silahkan daftar, dan semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari program ekspor Shopee ini. Dan juga teman-teman, saya dorong juga teman-teman untuk memberikan komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, supaya nanti teman-teman akan mendapatkan video-video saya selanjutnya. Semoga video kali ini berguna bagi Anda semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!